Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang super cepat satu yang super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Ya, karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Ya. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Oleh karena itu tegas sikap kita semua bahwa kita meminta KPK untuk segera melakukan penyelidikan, investigasi lebih cepat terhadap kasus proyek strategis nasional dan yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di PIK 2. Demi dan atas nama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menghentikan pembangunan proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Sebab kalau diteruskan, rakyat akan menderita dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat akan semakin jauh dari harapan. Masyarakat berharap Presiden Prabowo menunjukkan empati dan simpati kepada rakyat. Proyek PSNPIK 2 sangat jauh dari sisi kemanusiaan dan penyelamatan lingkungan. Yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSM, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Terlebih lagi di dalam pelaksanaannya, permasalahan yang ada di PSNPIK 2 adalah seperti puncak gunung es di tengah lautan yang nampak di permukaan kelihatan kecil, padahal di badan dan akarnya yang tidak terlihat menyembunyikan sejumlah masalah yang besar. Masalah itu akan menjadi bom waktu dan bisa meledak jika tidak ditangani segera. Yang menjadi persoalan mendasar, proyek tersebut bersifat swasta yang hanya menguntungkan pihak pengembang, dijadikan sebagai proyek strategis nasional dengan pemberian kemudahan izin dan segala fasilitas privilege lainnya, di mana mencakup kemudahan perizinan, sumber keuangan, pengerahan kekuatan birokrasi, dan alat pertahanan negara, semua dari pusat sampai daerah. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Nah, kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali. Itu saya pikir jadi KPK, kita berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil.